Nama saya Husni Wardana Hule. Asal saya dari Kota Malang, Jawa Timur. Nama Bayu, umur 28 tahun, asalnya Salatiga. Halo guys, saya Vanem Fai. Saya tinggal di Bali. Saya asli Jawa. Saya Diki Bisinglasi, umur 34, asal lahir dan besar di Malang, Jawa Timur. Nama saya Aldila Yudhistira Ananta Fabriansa, biasa dipanggil Dila. Umur 33, asal dari Klaten, Jawa Tengah. Ya, aktivitas saya sekarang masih sebagai praktisi seni, menggambar, dan mengajar di kelas acting. Sekarang saya freelance fotografer dan videografer, khususnya untuk jurnalistik. Profesi saya adalah seorang tato artis atau tukang tato lebih tepatnya. Kerjaan nggak kerja lagi, nganggur. Saya di Bali kerja, kalau pagi ngajar surfing, saya surfing instructor. Kalau malam jadi musisi. Saya di Bali memutuskan untuk pindah tinggal di sini itu tahun 2012. Saya tato juga di tangan saya ada, ini saya stempel agar saya ketika saya ingin pulang menyerah, saya ingat tato ini. Saya sudah niat untuk tinggal di sini, kenapa saya harus menyerah? 2008 sih ke sini, tapi liburan terus kan. Ada teman yang sudah lulus kuliah tuh bokir, mutusin mau kemana nih kita nih. Akhirnya bokir mutusin ke Bali, terus aku ikut ke Bali. Di Bali 2 tahunan. Di Bali 2 tahunan. Di tahun 2013, ya September 2013. Jadi kalau dihitung sampai sekarang sudah kurang lebih 8 tahun. Saya pindah ke Bali belakangan mulai 2019, sekitar 2 tahun lalu. Jadi sebelum ke Bali itu di Jakarta, domisili udah di Depok. Karena udah ngerasa jenuh hidup di sana, rutinitas Jakarta dan sekitarnya itu kan menjenuhkan ya. Terus akhirnya milih Bali, ngerasain hidup yang lebih hidup. Langsung betah ketemu ombak. Pertamanya tuh ombak, aku kesini tuh pertama di laut, di pantai. Ketemu surfing, terus lama-lama gabung di sekolah surfing ini, Santai Surf. Itu sekira 8-9 tahun yang lalu. Mungkin kalau di Bali saya bisa kerja, bisa sambil jalan-jalan. Mungkin yang cukup jadi alasan saya adalah karena pergaulan internasionalnya. Wanita-wanita bule cantik yang berjemur, terus dunia party, rock and roll banget lah pokoknya. Itu yang membuat saya selalu berangan-angan dari kecil pengen tinggal di sini. Awal ke Bali, aku sempat kerja di sebuah grup restoran gitu di daerah Patma Legian. Terus nggak lama pada Maret 2020 ikutan kena dampak pandemi, sampai sekarang tutup. Jadi pada saat itu pendapatan utama saya malah justru di bidang itu. Jadi ketika itu tutup, sekarang udah 100% balik lagi ke jurnalistik, yang mana kalau dibandingkan tetap kita tidak bisa menghasilkan banyak materi di jurnalistik dibandingkan di komersial. Sejauh ini sih begitu ya. Nah, kalau sebenarnya sih 100% terdampak. Iya, lebih dari 80%. Ini teman-teman di pantai juga gitu. Mayoritas mereka memilih untuk yang dekat-dekat sini kayak yang Banyuwangi, Jember gitu. Mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halaman, ada yang jadi nelayan lagi, ada yang nggak tahu lah. Pokoknya intinya pada balik ke daerahnya masing-masing juga, karena di sini sudah nggak ada yang bisa diharapin lagi di pantai. Turis bandara ditutup, ya kan, keluar masuknya susah. Kita bisa dibilang kita di pariwisata ini di Bali di depan, kita paling ngerasain banget. Pas pandemi sih awalnya sih cuek, kayak ya udahlah pandemi. Tapi lama-lama kok rasain ya. Ini kok mulai hancur lama-lama, makin gimana sih rasanya, makin kering, makin susah. Customer makin gak ada, Bali makin sepi. Mobilitas mau kesana kesini susah, freelance, dan itu pun juga syukur-syukur kalau masih bisa bertahan di kayak gini di Bali. Sejujurnya untuk
para pelaku kesenian khususnya di bidang entertain di Bali sendiri itu memang sangat terdampak sekali. Apalagi yang kemarin sempat saya lakukan adalah pertunjukan sulap gitu, close up magician lah istilahnya seperti itu, dan itu langsung berinteraksi dengan audiens atau dengan tamu, dan secara otomatis sudah tidak diperbolehkan lagi begitu, akhirnya off sampai saat ini. Welcome to our life. Corona pandemik ini ngeri. Ya bisa dilihat studio saya sepi, studio teman-teman sepi, semua di mana-mana sepi. Dampaknya sangat berbeda. Dulu tiap hari megang uang ya kan di kantong, mau karaoke nggak mikir, mau pijet nggak mikir, mau nraktir cewek nggak mikir. Sekarang mungkin klien bisa dibilang seminggu 2 kali, 3 kali, itu pun kalau beruntung. Masih banyak juga teman-teman tato artis yang kadang 2 bulan tidak ada kerjaan. Yang menyiasatinya saya sendiri tetap di bidang tato, walaupun saya kadang-kadang nggak nato, saya bikin video tentang tato. Terkesan saya melakukan pekerjaan lain, tapi sebetulnya intinya tetap di tato. Jadi kalau video saya yang suatu saat nge-boom rame, endingnya saya dapat job rame juga. Jadi tetap berusaha untuk mempertahankan, alhamdulillah sih masih bisa mempertahankan di bidang yang sama. Ada yang kerja jadi gardenman ke villa, yang aku tahu nih dari teman-teman kayak gitu. Ada yang semuanya banting setir yang masih di sini selama ini. Kalau aku kemarin masih ada musik-musik, masih ketolong lah, masih bisa, walaupun nggak bisa surfing, nggak bisa ngajar, tapi masih bisa main musik. Tapi PPKM yang ini yang udah bener-bener musik juga nggak boleh, surfing juga nggak boleh. Kemarin pagi juga kita surfing udah disemprit, suruh keluar dari air laut, nggak tahu kenapa. Padahal kan di tengah laut kan kita nggak rangkul-rangkulan juga. Nggak ciuman juga. Ya kita harus ikutin juga sih prosedur protokol yang berlaku dari pemerintah pusat Kabupaten Indonesia Raya Merdeka nih. Itu, jadi kita semuanya banting setir. Kalau dari saya pribadi, saya menggunakan sisa-sisa tabungan yang tercecer. Saya sudah kritis juga ini, nggak tahu kalau masih diperpanjang lagi, aku udah nggak ada ide lagi. Nyari pacar yang kaya, Mas. Biar harus yang nanggung urip. Ya itu yang tak lakuin, 2 bulan nganggur piye jalan. Gak iso urip. Kalau ya gawe guyon wae lah. Nek ra kalau dibawa bercanda aja, kalau enggak ya pusing gitu. Korban-korban orang-orang masih di bidang seni, kreativitas gini-gini udah mati gaya. Kita jadi lebih giat untuk mencari peluang-peluang lain. Kayak di jurnalistik ada istilahnya pitching gitu ya. Yang sebelumnya saya tidak pernah melakukan itu, akhirnya jadi berusaha untuk belajar ke sana, terus mencari banyak relasi, gitu sih standar freelance aku kira. Ya memang cukup berat sih, saya sempat betul-betul di dompet itu hanya 5.000 rupiah, itu pernah saya bingung nggak tahu apa lagi yang harus saya lakukan. Betul-betul di dompet itu 5.000 rupiah. Aduh, dan ya itulah, mungkin kuasa Tuhan lah, pasti ada jalan, ada suatu kejutan-kejutan sendiri sih. Tiba-tiba lah ada pesanan job menggambar, ada aktivitas apa, itu betul-betul saya kerjakan sampai istilahnya apa ya, nguli. Saya nguli begitu, saya juga lakukan gitu. Nguli dalam arti kayak nyemen, angkut-angkut barang, angkut-angkut batu bata seperti itu. Ya saya kerjakan juga untuk survive di sini. Apa saja sih, apa saja. Yang penting juga masih halal. Lebih sulit di masa sekian karena kebanyakan seperti kita tahu Bali sangat mengandalkan pariwisata ya. Ketika pandemi ini kan mati banget nih, apalagi pariwisata internasional, penerbangan internasional belum dibuka, jadi ya
harapannya sih ya semoga, sebenarnya kan tinggal status pandeminya turun ya. Ketika status pandeminya turun kepada endemi, maka semua hal tidak seketat sekarang. Bisa jadi nanti dibuka perlahan-lahan, seperti banyak orang bilang, kita mulai belajar untuk hidup berdampingan sama COVID-19. Itu sih harapan untuk Bali. Harapan untuk Bali ya justru apa ya, kerinduan akan suasana-suasana yang dulu lagi, suasana yang aktivitas berkesenian seperti dulu lagi, kehidupan yang normal yang sebenarnya begitu. Dengan kondisi seperti ini pasti nanti akan banyak sekali perubahan. Makanya juga seperti kita memasuki kebiasaan baru, era baru begitu, pasti nanti akan banyak sekali perubahan. Tapi apapun perubahannya itu saya pingin kita bisa kembali seperti normal lagi lah gitu. Kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala lagi, pariwisata kembali hidup begitu ya. Besar harapan saya untuk pemerintah begitu, untuk memikirkan hal itu, memikirkan kebijakan-kebijakan yang itunya berdampak positif untuk Bali dan masyarakatnya, terutama sektor pariwisata sendiri gitu. Karena memang Bali ini ya apa sih terkenalnya dari pariwisata, dari budaya, dari kesenian, dari dunia hiburannya itu. Optimis lah ya, berharap kita masih nyaman lah ya. Kita masih kangen masa-masa kita sebagai pekerja yang normal di bidang pariwisata, nikmatin vibes-nya Bali yang sangat kerja liburan ya, liburan kerja wis gitu. Terus kalau harapan ya semoga cepat kelar sih kalau soal ini. Dan nggak tahu kapan ya wis survive bae. Apa yang bisa jadi duit jadiin. Sekarang mikirnya kayak gitu udah. Terus nggak milih-milih. Dulu mah milih-milih, sekarang ya apa aja yang dipilih. Tapi ya semoga bosen lah membuat kebijakan seperti ini, biar tidak ada kebijakan lagi dan kita kembali hidup normal seperti dulu, berjabat tangan dan senyum kepada orang-orang di sekitar kita tanpa ditutup-tutupin. Kalau dari aku yang aku lihat dari kondisi teman-teman pantai, anak-anak pantai khususnya yang pendatang yang di sini ngekos, itu di situ masalahnya. Kalau makan kita aman lah, kita bisa sharing, kita bisa ini. Tapi nomor satu tuh tempat tinggal tuh, kos. Karena kita di sini ngekos. Paling nggak ada kompensasi lah separuh harga atau gimana, tapi belum kita dapatkan juga. Jadi ya harapan kita cuma itu aja, tempat tinggal aja. Walaupun satu kamar itu 2 orang, 3 orang,